Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ip Man yang merupakan seorang polisi mendatangi sebuah markas geng bernama Geng Kapak. Kedatangannya ke sana bermaksud untuk membawa ketua geng yang bernama Sanye karena ia telah melakukan pembunuhan. Namun Ip Man ditantang untuk mengalahkan dulu anggota geng Kapak yang ada di sana. Ip Man pun bersiap menghadapi mereka semua meskipun hanya seorang diri. Ip Man tak gentar sedikit pun. Sembari menunggu Ip Man bertarung, Sanye dan asistennya memutuskan untuk bermain catur. Semua anggota geng Kapak pun langsung menyerang Ip Man secara bersamaan. Permainan catur Tuan Sanye pun semakin menegang. Begitu juga pertarungan Ip Man melawan anggota geng Kapak. Pada akhirnya, Ip Man yang sudah berhasil naik ke atas harus menghentikan pertarungannya karena di sana Tuan Sanye telah mengetahui jika asistennya telah mengkhianati dirinya. Sanye pun membunuh asistennya tepat di depan Ip Man. Ia pun pergi bersama Ip Man ke kantor polisi. Sementara itu, di kantor polisi semua petugas terlihat memberi hormat kepada seorang komandan kepolisian yang bernama Komandan Yuan. Singkat cerita, Tuan San telah sampai di kantor polisi dan di sana Komandan Yuan sangat menghormatinya. Meskipun demikian, Ip Man tetap memasukkan Tuan San ke penjara karena ia sangat menaati hukum yang berlaku. Ternyata Ip Man bermaksud untuk melindungi Tuan San karena Tuan San telah mengganggu bisnis Jepang. Siangnya, semua anggota kepolisian bersiap untuk melakukan operasi penyelidikan narkoba. Di bawah perintah Ip Man, mereka semua pun berangkat. Tak lama kemudian, seorang pria tua memberikan sebuah pesan kepada Ip Man. Singkat cerita, para polisi pun telah sampai di sebuah tempat. Namun saat mereka memeriksa, mereka tak menemukan narkoba di tempat tersebut. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Sasagi datang ke sana dan orang itu adalah kepala kamar dagang tersebut. Ip Man mendatangi pria yang memberikannya pesan tadi. Di sana pria itu memberitahu jika Sanye sedang dalam bahaya. Di penjara terlihat dua orang misterius datang ke tahanan Tuan San. Sementara itu, Ip Man baru saja sampai di kantor polisi dikejutkan dengan keadaan Tuan Sanye yang sudah tak bernyawa. Ternyata Komandan Yuan telah mengetahui akan hal ini. Ia mengatakan jika Sanye masih hidup, itu dapat membahayakan dirinya. Ia melakukan hal ini karena ia tak mau ambil resiko. Mendengar hal itu, Ip Man pun terlihat kecewa. Dan ia pun memutuskan untuk berhenti dari kepolisian. Di tempat lain, King Chuan terlihat sangat marah atas kematian ayahnya. Ia menyalahkan Ip Man akan kejadian tersebut. Ternyata istri Ip Man yang bernama Wing Sing tengah berusaha melahirkan anak pertama mereka. Ip Man yang baru saja kembali pun terkejut melihat lelaki tua kemarin berada di rumahnya. Lelaki tua itu diketahui bernama Paman Leung dan entah apa yang sedang ia rencanakan kepada Ip Man. Di saat Ip Man akan membawakan air panas ke kamar istrinya, tiba-tiba King Chuan datang bersama dengan anggota geng Kapaknya. Ip Man pun berhadapan langsung dengan Chuan dan ia meminta semua anak buahnya untuk segera menghabisi Ip Man. Karena dirinya cukup terdesak, anak buah Ip Man pun meminta Paman Leung untuk membantunya bertarung. Ia pun berhasil memojokkan Chuan dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Setelah semua anggota geng Kapak pergi, Wing Sing pun akhirnya berhasil melahirkan putra pertama mereka. Ip Man senang akan hal itu, dan kini Ip Man pun telah menjadi seorang ayah. Setelah selesai menemui istrinya, Ip Man pun mencoba menghampiri Paman Leung. Ip
Ip Man pun akhirnya menyadari jika Paman Leung merupakan saudara dari gurunya. Kemudian mereka berdua pun terlibat perselisihan karena Paman Leung marah kepada Ip Man mengenai pekerjaannya sebagai seorang polisi. Tak lama setelah itu, anak buah Ip Man yang bernama Ribi memberitahu jika mereka menemukan sesuatu. Ternyata mereka menemukan narkoba dalam jumlah yang banyak. Ip Man pun langsung pergi ke markas geng kapak untuk memberitahukan yang sebenarnya kepada Chuan. Sementara Ribi kembali ke rumah Ip Man untuk menjaga Wing Sing. Di markas geng kapak, Chuan masih sangat marah kepada Ip Man karena menyangka ia yang telah membunuh ayahnya. Tiba-tiba Sasagi datang ke sana untuk memberikan penghormatan kepada Tuan San untuk yang terakhir kalinya. Saat Chuan ingin mengusirnya, ternyata Sasagi telah membayar semua anggota geng kapak untuk berkhianat. Ternyata ialah dalang di balik tewasnya Tuan San. Karena ia adalah seorang wanita dan lawannya cukup banyak, Chuan pun kesulitan dan ia hampir berhasil dikalahkan. Untungnya Ip Man datang tepat waktu. Ip Man pun langsung menyelamat. Karena tak mau Chuan terluka, Ip Man pun menyuruhnya untuk segera pergi dan ia yang akan menghadapi mereka semua. Ip Man akhirnya dapat fokus bertarung. Ia seorang diri menghadapi anggota geng kapak yang ada di sana. Pada akhirnya, tak ada satu pun dari mereka yang mampu mengalahkan Ip Man. Di saat Wing Sing tengah mencoba menidurkan anaknya, dua orang misterius kemarin datang ke rumah Ip Man dan masuk secara diam-diam. Untungnya kedatangan mereka berhasil disadari oleh Paman Leung. Sementara itu, Ip Man dikepung oleh para polisi dan ternyata Komandan Yuan lebih berpihak kepada Sasagi. Ia dibawa oleh Komandan Yuan untuk pergi dari sana. Sementara itu, Paman Leung berhadapan dengan kedua orang misterius tadi. Ternyata, Komandan Yuan membantu Ip agar dapat kabur dari Sasagi. Ia menyarankan Ip segera meninggalkan kota untuk menyelamatkan diri dan membawa istri dan juga anaknya. Ternyata Paman Leung berhasil menyelamatkan Wing Sing dan anaknya Ip Man. Di sana Wing Sing terlihat marah kepada Ip Man karena kejadian yang baru saja terjadi. Paman Leung dan Ribi pun pergi dari sana, membiarkan mereka berdua untuk berbicara secara hati ke hati. Kemudian Ip Man mencoba mencairkan suasana dan ia menemani anak mereka, Achun, dan berharap kelak Achun akan menjadi lelaki sepertinya. Tetapi Wing Sing tak mau jika kelak Achun seperti Ip Man yang terus-terusan berkelahi. Beberapa hari kemudian, Fosan pun dihebohkan dengan kemunculan pria bertopeng yang berhasil mengungkap kasus narkoba di kota itu. Dan ternyata pria bertopeng itu adalah Ip Man. Beberapa hari kemudian, seorang mayor Jepang bernama Tokugawa datang ke Fosan. Kedatangannya ke sana adalah untuk mengatur acara pertukaran seni bela diri Tiongkok dan Jepang. Malam harinya, Tokugawa pun berbincang-bincang bersama Sasagi membahas kehebatan negara mereka. Kemudian seorang geisha datang sambil membawa sesuatu. Ternyata geisha itu adalah Chuan yang bermaksud untuk menghabisi si Sasagi. Namun usahanya gagal karena Togawa menghentikannya. Untungnya Ip Man datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Karena tertarik dengan kehebatan kungfu milik Ip Man, Tokugawa pun melepaskan mereka dan berharap Ip Man mengikuti kontes yang akan ia adakan. Keesokan harinya, Paman Leung menyuruh Ribi untuk membeli beberapa obat di rumah sakit. Di saat Ribi berhasil mendapatkan obat itu, tiba-tiba ia diculik seseorang. Ia pun disiksa dan ternyata ini semua adalah ulah dari si Sasagi. Setelah itu, Sasagi membawa Ribi untuk bertemu Komandan Yuan yang telah babak belur. Sasagi menyuruh Ribi untuk membunuhnya dan dengan berat hati, Ribi pun melakukan hal tersebut.
Setelah itu, Sasagi mendatangi Ip Man sambil membawa obat yang tadi dibeli oleh Ribi. Namun di sana, Ip Man menolak obat tersebut. Sasagi pun memberitahu jika besok pada saat pemakaman Tuan San, ia akan membunuh Tuan San sekali lagi. Sore harinya, Ip Man mulai memikirkan lagi perkataan Sasagi barusan. Ia pun memutuskan untuk mengantar istri dan anaknya pergi dari Fosan. Ia berjanji akan menjemput mereka 1 bulan mendatang. Pada malam hari, Ip Man minum bersama Paman Leung. Dan sepertinya ia berusaha untuk menghibur dirinya sendiri. Setelah itu, Paman Leung yang sedang gembira memperlihatkan kepada Ip Man beberapa jurus miliknya dengan harapan Ip Man dapat mempelajarinya. Ip Man yang cekap tanggap langsung mempraktekkan jurus-jurus tersebut. Keesokan paginya, Ip Man yang baru saja terbangun mendapati kabar bahwa Paman Leung sudah tidak ada. Juan memberitahu jika Paman Leung mengorbankan dirinya agar orang-orang Tiongkok dapat bersatu dan membangkitkan semangat mereka. Di bawah derasnya hujan, Sasagi mengambil seorang anak kecil dan meletakkannya tepat di bawah peti Tuan Sanye. Kemudian Ribi mengumumkan jika ia akan menghukum Tuan San atas tuduhan perpecahan antara Jepang dan Cina. Tepat saat peti itu akan menimpa anak kecil itu, Paman Leung datang tepat waktu. Paman Leung yang menyamar sebagai kesatria bertopeng mengutuk keras tindakan mereka. Jenderal Tokugawa pun memutuskan untuk menghadapi Paman Leung. Di bawah derasnya hujan, pertarungan mereka berdua pun terjadi di sana. Paman Leung dibuat terpojok karena ia harus menahan peti Sanye agar tidak terjatuh. Pada akhirnya, Paman Leung pun tewas ditembaki oleh tentara Jepang. Paman Leung berkorban dan kematiannya membuat Ip Man dan yang lainnya sangat bersedih. Ip Man pun mengingat kembali kenangan terakhir dirinya bersama Paman Leung dan Ip Man pun memberikan penghormatan terakhirnya. Beberapa hari kemudian, Sasagi mengadakan jumpa pers untuk membatalkan kompetisi yang akan dilaksanakannya. Namun tiba-tiba Ip Man datang ke sana. Ip Man bersedia mendaftar di kompetisi tersebut untuk berhadapan dengan Jenderal Tokugawa. Berita tersebut pun langsung tersebar luas melalui media massa. Sehari sebelum pertarungan, Ribi terlihat menemui Ip Man. Setelah itu, Ip Man pun mulai memikirkan istri tercintanya dan ia mengingat kenangan masa lalunya. Singkat cerita, hari pertarungan Ip Man melawan Tokugawa pun akan segera dimulai. Ip Man dengan penuh keberanian berjalan menuju panggung pertarungan dan semua penduduk telah berkumpul untuk menyaksikan pertarungan itu. Ip Man naik ke atas panggung dan ia telah sangat siap untuk menghadapi Tokugawa. Ribi yang berada di atas panggung bersama Sasagi pun memulai pertarungan itu. Di awal pertarungan, Tokugawa langsung melancarkan serangannya. Saling bertukar serangan pun terjadi di antara mereka berdua. Ternyata Sasagi telah menyuruh Ribi untuk meracuni Ip Man. Namun karena Ribi tak melakukannya, Sasagi pun menjadi marah dan menyuruh Rabi untuk meminum racun tersebut. Pertarungan masih terus terjadi dan mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Sementara itu, Ribi yang menolak menuruti perintah Sasagi akhirnya harus tewas ditembak dan terjatuh ke bawah. Ip Man yang melihat hal itu pun sangat marah. Dia pun melampiaskan kemarahannya dengan menghajar Tokugawa dengan semua kekuatan yang ia miliki. Melihat Tokugawa tak berdaya, para tentara Jepang mulai bersiap untuk menembak Ip Man. Semua penduduk naik ke atas panggung untuk melindungi Ip Man.
Di waktu yang bersamaan, para polisi Fosan datang ke sana. Ternyata Komandan Yuan masih hidup. Ternyata semua ini telah direncanakan oleh mereka. Ribi rela mengorbankan dirinya agar rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar. Malam harinya, Tokugawa yang merasa malu pun berencana melakukan bunuh diri sebagai menebus dosa kegagalannya. Sasagi mencoba untuk menghentikannya. Namun Tokugawa tetap melakukan hal itu dan ia pun tewas di sana. Sasagi pun berjanji akan membalas kekalahan Tokugawa. Keesokan harinya, saat Ip Man akan pergi meninggalkan Fosan, Chuan terlihat mendatangi Sasagi untuk membalas kematian ayahnya. Di perjalanan, Ip Man dihampiri oleh sekelompok orang suruhan Sasagi dan di waktu yang bersamaan, Komandan Yuan beserta anak buahnya juga datang ke sana. Mereka semua pun menggunakan topeng hitam dan berusaha untuk melindungi Ip Man. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa ya untuk terus dukung kita dengan cara di like, di share, dan pastinya di subscribe channel kita ya guys. Supaya kita lebih semangat lagi nih untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye.